Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tempat penitipan anak atau daycare Wensen School di Depok, Jawa Barat kini tak beroperasi buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemiliknya. Rekaman CCTV yang viral ini menggambarkan bagaimana seorang wanita nampak menganiaya seorang bayi dan balita di sebuah kamar. Belakangan diketahui penganiayaan tersebut terjadi di sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah pemilik daycare tersebut yang kabarnya merupakan seorang pemengaruh atau influencer ilmu parenting. Usai viral, kini daycare yang bernama Wensen School ini nampak sepi dan tak beroperasi. Sejak Senin lalu, tak nampak kegiatan sama sekali. Orang tua dari korban pun telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dengan membawa sejumlah bukti seperti rekaman CCTV dan bukti visum. Dari Depok, Jawa Barat, Felicia Amelinda Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan penganiayaan daycare di Depok terhadap bocah balita, kami sudah terhubung bersama dengan kuasa hukum dari keluarga korban, ada Mas Leon Maulana Mirza. Selamat pagi, Mas Leon. Ya, selamat pagi, Mbak. Mas Leon, sejauh ini pihak keluarga akan melakukan apa upaya untuk kemudian menelusuri kasus ini begitu? Untuk saat ini kan status terlapor sudah menjadi tersangka ya Mbak ya. Dan juga kita ketahui berdasarkan press release Humas Polres Depok bahwa terlapor telah naik status menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Akan tetapi Mbak, karena kami merasa baik korban maupun saksi tentunya perlu diamankan sampai dengan akhirnya nanti putusan pengadilan, perlu dijaga, perlu dilindungi. Maka kemarin tanggal 1 Agustus kita mengunjungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita ajukan permohonan perlindungan, alhamdulillah disambut dengan baik, dan semoga dalam minggu ini sudah ada hasil apakah dari LPSK akan mengabulkan permohonan perlindungan kita atau tidak. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Tapi Mas Leon mungkin bisa cerita terlebih dahulu kronologis yang diceritakan oleh keluarga ataupun orang tua korban ini. Bagaimana bisa kemudian memilih daycare Wensen School ini sebagai tempat untuk menitipkan anak. Ini ceritanya seperti apa Mas Leon? Jadi untuk korban kan saat ini yang sudah speak up ya Mbak ya, dan sudah buat laporan polisi ada 2 orang, dan yang sudah berikan kuasa ke kita juga ada 2 orang terhadap korban inisial MK dan inisial AHW. Yang dalam hal ini kalau untuk orang tua yang pertama Mbak, jadi memang karena dekat dari rumahnya dan juga dilihat karena di sana ada sekolah PAUD dan TK-nya, makanya kemudian menitipkan anaknya di tempat tersebut. Dan juga setelah dicari tahu profil dari Wensen School ini dan juga pemiliknya, ini kan adalah influencer Mbak, influencer yang memang dia aktif menyuarakan terkait dengan parenting dan juga mengomentari hal-hal terkait dengan kekerasan terhadap anak. Jadi itu hal yang membuat percaya. Dan kemudian juga anak-anak yang masuk, bahkan yang masih daycare itu sudah diberikan NIS dengan alasan karena sudah tercatat di PAUD-nya nanti. Seperti itu. Kalau untuk yang kedua Mbak, karena memang mengetahui dari dari media sosial bahwa daycare ini bagus dan juga pemiliknya concern terhadap anak, oleh sebab itulah makanya menitipkan anaknya di Wensen School itu Mbak, seperti itu. Oke, sejak kapan orang tua korban ini menitipkan anaknya di daycare Wensen ini, dan artinya sudah berapa lama begitu Mas Leon? Terbilang baru ya Mbak ya, 2 bulan, sekitar berarti akhir Mei, awal April Mbak, seperti itu. Jadi memang terbilang baru 2 bulan, tapi sudah mengalami kekerasan, kemudian di tanggal 24 Juli setelah mendapatkan informasi dari guru-guru bahwa anak orang tua atau korban mengalami kekerasan
maka diberhentikan, sejak itu sudah tidak dititipkan di daycare itu lagi, Mbak. Seperti itu. Oke. Tadi kan dikatakan oleh Mas Leon sudah ada beberapa korban yang speak up begitu menyampaikan kronologis kepada Mas Leon. Tapi apakah juga orang tua korban ini menyampaikan alasan apa yang kemudian membuat orang tua korban ini menitipkan anaknya di daycare begitu? Apakah alasan pekerjaan ataupun ada alasan lain? Ya, betul Mbak. Karena kan pasangan suami istri ini kan memang dua-duanya bekerja. Sehingga harus menitipkan anaknya di tempat yang bisa dipercaya gitu loh Mbak. Gitu. Jadi kan karena Wensen School ini adalah tempat penitipan anak sekaligus sekolahan di sana, ada pengasuhnya dan lain sebagainya, maka mempercayakan untuk menitipkan di sana Mbak. Seperti itu. Oke, tadi kan disampaikan oleh Mas Leon mengenai proses yang sudah dilakukan kemarin adalah datang ke LPSK begitu meminta perlindungan untuk sejumlah saksi. Memangnya ada ancaman Mas Leon yang kemudian dirasakan oleh para saksi ini sehingga minta perlindungan dari LPSK? Terkait dengan ancaman kami belum bisa sampaikan, tapi ada salah satu bentuk yang menurut kami ketidakprofesionalan bisa dibilang. Jadi saksi pada saat tanggal 31 Agustus diperiksa di Polres Depok itu dipertemukan dengan pelaku yang pada saat itu sedang ditangkap dan juga dilakukan pemeriksaan di satu tempat yang sama seperti itu. Jadi kami sangat mengecewakan. Dan berdasarkan cerita dari keterangan dari saksi juga, bahkan saksi benar-benar bertemu papas muka dan disapa selamat malam Mbak, seperti itu. Ini kan hal-hal yang seharusnya dihindari gitu loh. Saksi dan juga terlapor ditemukan di satu tempat yang sama, di waktu yang bersamaan. Baik. Seperti itu Mbak. Tentu kami tunggu update ataupun perkembangan terbaru mengenai proses hukum yang diajukan oleh pihak keluarga ataupun orang tua korban. Terima kasih banyak Mas Leon atas waktunya. Selamat pagi.